Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta syafaatnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan judul Implementasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang sebagai salah satu tugas mata kuliah kerja praktik pada program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Budi Rismayadi SEMM serta bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tugas akhir. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Mulyadi SEMM selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, Ibu Dr. Citra Sapitri SEMM selaku Desan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Haji Suroso SEMM selaku Koordinator Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Dr. Haji Budi Rismayadi SEMM selaku Dosen Pembimbing, Bapak Muhammad Bisma Abiyoga SH dan Ibu Nining Rahmayati Nengsi SH selaku pembimbing lapangan. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang telah membantu dan mendukung jalannya proses kerja praktik ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan dapat terselesaikan. Semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi bagi para pembaca. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Rosada. Saya dari kelas manajemen 19C. Saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai implementasi disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Nah, saya sebelumnya akan memperkenalkan instansi itu. Di sini ada instansinya, yaitu UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Terus ada divisi atau bidangnya, administrasi, lalu alamatnya ada di Jalan Husni Hamid nomor 6 Karawang Barat 41311. Periode kerja praktik 3 bulan mulai dari tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Budi Rismayadi SEMM dan pembimbing lapangan yaitu Bapak Muhammad Bisma Abiyoga SH dan Ibu Nining Rahmayati Nengsi SH. Di sini ada abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena tingkat kedisiplinan pegawai pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang ini masih kurang baik, terutama dalam hal kehadiran. Hal ini ditandai dengan masih adanya pegawai yang tidak melakukan ketertiban akan peraturan jam masuk dan jam pulang kerja. Masih lemahnya tanggung jawab pegawai ketika melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, dan masih kurangnya ketetapan dan kecepatan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya di sini ada latar belakang, tujuan kerja praktik, dan juga manfaat kerja praktik. Nah, latar belakangnya yaitu instansi adalah sebuah badan atau lembaga, baik yang dimiliki pemerintah ataupun swasta. Maka dari itu, kita mengenal dua jenis instansi berdasarkan kepemilikannya, yaitu instansi pemerintah dan instansi swasta. Instansi ini biasanya memiliki tujuan untuk melayani masyarakat
Disiplin kerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pertumbuhan organisasi atau instansi, terutama digunakan untuk memotivasi pegawai agar mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Nah, instansi pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah, termasuk komisi dewan, badan yang mendapat dana dari APBN atau APBD. Nah, instansi swasta merupakan badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Instansi swasta ini memiliki tujuan untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin untuk mengembangkan usaha dan modalnya, serta membuka lapangan pekerjaan. Instansi swasta biasanya bertanggung jawab pada pemegang saham dan direktur utama, serta anggaran instansi swasta ini tertutup untuk umum. Nah, selanjutnya ada tujuan kerja praktik. Di sini ada beberapa tujuan kerja praktik. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Selanjutnya ada untuk mengetahui apakah pegawai konsisten atas peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi. Ada manfaat kerja praktik. Yang pertama yaitu agar mahasiswa memahami dan membiasakan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja, sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia nyata karena sudah melaksanakan kerja praktik di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Lalu mahasiswa juga dapat menambah wawasan mengenai dunia kerja dan meningkatkan keterampilan serta keahlian praktik kerja. Lalu yang ketiga ada universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja praktik. Manfaat kerja praktik bagi instansi. Mahasiswa dapat membantu pekerjaan pegawai di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang untuk meningkatkan produktivitas. Secara tidak langsung dapat meningkatkan citra instansi itu sendiri dan mendapatkan sudut pandang dari luar. Perusahaan dapat meningkatkan lagi untuk perkembangan selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai profil tempat kerja praktik. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan ini merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, mencakup wilayah kerja 5 kabupaten atau kota yang terdiri dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Nah, tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis menunjang tertentu di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Wilayah 2 Karawang itu meliputi norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya sejarah tempat kerja praktik. Sejarah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi wewenang provinsi sejak 1 Januari 2017. Maka seluruh tenaga pengawas ketenagakerjaan yang berjumlah 243 orang menjadi kewenangan provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans dengan adanya pengalihan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ke tingkat provinsi membawa konsekuensi juga pada status para pejabat pengawasan di posisi barunya ini. Nah, selanjutnya ada visi misi dari instansi ya. Yang pertama, visi yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Misinya itu yang pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ini ada logo
dari instansi ya. Di sini juga ada struktur organisasi yang terdapat pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Selanjutnya ada ruang lingkup tempat kerja praktik. Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, agar penulis ini terarah dan tidak menyimpang dari materi yang ada, maka dalam penulisan laporan praktik kerja ini, kita perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada implementasi disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Pembahasan meliputi disiplin kerja, permasalahan, dan solusi. Nah, selanjutnya di sini ada waktu, tempat, dan tahapan kegiatan kerja praktik. Selama 3 bulan, pelaksanaan kerja praktik ini dihitung sejak bulan Januari sampai dengan April 2022, dan kerja praktik ini dilakukan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Alamatnya yaitu Jalan Husni Hamid nomor 6 Karawang Barat 41311. Di sini ada pengertian manajemen. Jadi menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara etimologi, manajemen berasal dari kata to manage. Dalam website New Collegiate Dictionary, kata manage dijelaskan berasal dari bahasa Itali, managlo, dari kata managlare, yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan atau hand. Kata manage dalam kamus tersebut diberi arti membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus peniagaan atau urusan-urusan, mencapai urusan tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini diciptakan untuk membentuk kultur perusahaan yang layak dan memasukkan program-program yang menggambarkan dan memasukkan program-program yang mendukung nilai-nilai pokok dari perusahaan tersebut dan memastikan keberhasilannya. Nah, manajemen sumber daya manusia ini dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pemberdayagunaan sumber daya yang ada pada individu atau pegawai. Pengelolaan dan pemberdayagunaan ini dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan manajemen. Tujuan manajemen yaitu membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana suatu target. Melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam melaksanakan rencana. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Saya akan menjelaskan definisi disiplin kerja terlebih dahulu ya. Di sini ada tingkat kedisiplinan ini merupakan salah satu fungsi kegiatan manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan harus lebih diperhatikan. Karena semakin baik disiplin pegawai, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin pegawai dengan baik dan adil, sulit pula bagi organisasi atau instansi untuk mencapai hasil optimal yang diinginkan dan diharapkan pada pegawainya. Nah, kedisiplinan ini seharusnya dipandang sebagai bentuk-bentuk latihan bagi para pegawai dalam melaksanakan aturan-aturan instansi. Semakin disiplin, semakin tinggi
produktivitas kerja pegawai dan kinerja pegawai. Ini menurut Mangku Prawira 2007. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang berdurasi 675 jam selama 90 hari, dihitung 7 jam 30 menit per hari dalam 1 minggu, yaitu 5 hari kerja. Dan saya berkontribusi membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan pembimbing lapangan dalam bidang administrasi norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Kendala yang dihadapi oleh seseorang yang ada di UPTD tersebut yaitu dalam peningkatan disiplin pegawai adalah kurangnya profesionalisme dan tanggung jawab pegawai dalam menyelenggarakan tugasnya, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan kedisiplinan pegawai, serta lunturnya kedisiplinan pegawai. Nah, berikut ada saran kepada Badan Kepegawaian di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Saya sebagai mahasiswa menyarankan agar dalam peningkatan disiplin pegawai pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan ini seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar para pegawai tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kepada pegawai negeri sipil, saya sebagai mahasiswa lebih memperhatikan kewajiban sebagai aparatur negara yang profesional dan bertanggung jawab. Kepada pemerintah, menyarankan agar pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengambilan keputusan sehingga terjaminnya objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar, khususnya masyarakat yang ada di Karawang. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.